Bapak, Ibu, Saudara-saudara, selamat kita bertemu kembali dalam Rehat Renungan Harian Toraya 3 November 2020. Bacaan kita hari ini, Kisah Para Rasul pasal 13, ayat 4 sampai 12. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah, menaikkan syukur dan puji Engkau Allah yang penuh limpah kasih dan setia bagi kami sebagai orang yang percaya. Engkau Allah yang punya kuasa dan tak terkalahkan dalam kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, pengurapan daripadamu. Kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 4 sampai 12. Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Firman Tuhan, oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ, mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang, lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga, orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Amin. Bacaan kita diberikan tema tak terkalahkan. Beberapa denominasi gereja pada setiap ibadah membuka kesempatan bagi yang rindu memberi kesaksian tentang kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka, termasuk Gereja Toraja, dalam akta liturgi syukur dan rumah tangga. Tentu dengan tujuan agar setiap orang atau keluarga dapat menyaksikan kuasa Tuhan sehingga imannya semakin dibangun. Alkitab menyaksikan bahwa kuasa Allah tidak dapat dihalangi oleh kuasa apapun. Seorang tukang sihir sekaligus nabi palsu bernama Bar-Yesus, kawan seorang gubernur yaitu Sergius Paulus yang berusaha menghalangi pemberitaan firman Tuhan untuk sang gubernur, justru menerima hukuman dari Tuhan sehingga ia menjadi buta. Tukang sihir merasa terancam kehilangan kesempatan tinggal di istana gubernur sehingga berusaha membelokkan gubernur dari kerinduannya akan kebenaran yang disampaikan oleh kedua rasul. Tuhan yang adalah kebenaran, yang tidak akan pernah ditaklukkan. Karena itu, dalam mengemban misi pelayanan di tengah-tengah dunia ini,
kita akan berhadapan dengan berbagai kekuatan, halangan yang datang dari si iblis yang dapat berwujud manusia, benda, uang, atau kekuasaan, dan lain-lain sebagainya. Karena itu, tetaplah beri ruang kepada Roh Kudus untuk bekerja, dan jangan pernah mengandalkan kekuatan dan kehebatan diri sendiri. Bahkan, jangan pernah memberi ruang pada kuasa-kuasa kegelapan untuk menguasai kehidupan kita. Karena hanya kuasa Tuhan yang akan menjadi kekuatan kita. Tetaplah percaya Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa mengandalkan kuasa Tuhan berarti kita akan hidup dalam kemenangan bersamanya. Terpujilah Kristus sumber kekuatan kita. Haleluya. Amin. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Kami bersyukur atas firman-Mu pada hari ini, bahwa tiada Allah selain Allah, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Engkau adalah kuasa dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan, untuk melihat, mengalami, dan merasakan kuasa Allah, hadirat Tuhan, supaya dalam kehidupan kami merasakan kenikmatan bersama kuasa dan pemeliharaan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin.